Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian 3 buah lampu dan 4 buah tombol. Pada rangkaian ini, kita menggunakan Arduino Uno dengan menggunakan aplikasi Tinkercad. Untuk rangkaiannya itu saya menggunakan transistor, 3 buah LED dan 4 buah push button. Nah, di sini rangkaian pertamanya itu ini sebagai tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, dan ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Nah, di sini saya mengambil input dari ground, kemudian saya masukkan ke kaki resistor, kemudian masuk ke kaki terminal 2 pada button. Dan begitu pun pada lampu, saya masuk ke GND. Ini terhubung semua, satu. Masuk ke kaki kiri di lampu di depan di sini. Kemudian di 5 voltnya, voltase 5 voltnya masuk ke sini, kemudian dia masuk ke kaki kanan pada bagian terminal 2A pada pas button 1. Nah, selanjutnya pada kaki bagian terminal 1B button itu masuk ke pin mode yang ada di mode di pin 3 sebagai input. Pun di kaki pada tombol 2 masuk ke pin 4 sebagai input, pin pada tombol 3 masuk ke pin 5 sebagai input, dan kaki pada button 4 masuk ke pin 6 sebagai input. Nah, selanjutnya pada kaki kanan LED dia masuk sebagai output di pin 7. Begitupun di lampu kedua dan ketiga dia masuk di pin 8 dan pin 9 sebagai output atau keluaran. Nah, cara kerjanya ketika saya klik button 1 maka lampu 1 akan nyala, dan ketika saya klik lagi maka lampu 1 akan mati. Dan begitupun ketika saya klik lampu 2 button tombol 2 maka lampu 2 akan nyala, dan ketika saya klik lagi maka lampu 2 akan mati. Begitupun kepada lampu 3. Nah, pada tombol 3 dan lampu 3. Nah, di sini di button 4 atau tombol 4 dia berbeda dari ketiga tombol ini. Ketika saya klik tombol 4 maka semua lampu ini dia akan mati atau menyala, dan ketika saya klik lagi dia akan bersamaan mati dan menyalanya, begitu. Oke. Kemudian kita masuk ke codingannya, kode teks. Oke. Pada awalnya di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel tombol dengan memberikan nama variabelnya itu tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan tombol 4, dengan dimana pin kakinya itu pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Bisa kita lihat sini, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Kemudian saya mendeklarasikan juga variabel tipe integer untuk LED lampu 1, lampu 2, lampu 3. Itu lampu 1, lampu 2, lampu 3, dimana dia berada di pin 7, pin 8, pin 9 sebagai output. Ini pin 7, pin 8, pin 9 sebagai pin dari sebuah lampu. Kemudian kita masuk di sini. Di sini karena saya membuat sebuah variabel untuk status tombolnya. Nah, di sini saya buat status tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan 4 dengan nilainya 0. Artinya ini kondisi tombol sedang tidak dipencet ketika 0. Dan kemudian saya buat lagi status tombol 5, 6, 7, 8. Nah, kita masuk ke void setup atau void untuk ruang untuk mengatur pin atau gunanya nanti ini sebagai input dan outputnya. Nah, di sini pin mode itu dia membaca ini, dia modenya itu sebagai pin. Nah, di pin mode ini dia mendeklarasikan, dia memanggil LED 1 yang ada di sini, LED 1 dia sebagai apa? Nah, dia mengatakan LED 1 sebagai output atau keluaran, LED 2 sebagai output, LED 3 sebagai output. Nah, dia mengatakan bahwa lampu
lampu ini sebagai keluaran, atau dia akan menghasilkan sebuah keluaran itu berupa cahaya. Nah, di sini di pin tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, dia mengatakan sebagai inputan, atau dia menerima inputan. Nah, ketika inputan itu yang berada di tombol pin 3 sampai pin 6. Oke. Tanpa lama kita masuk ke void loopnya atau perulangannya. Nah, di sini kondisi dari sebuah pemrograman ini kita perintahkan, yang dimana di sini saya mengatakan status tombol 1 digital write. Nah, fungsi ini untuk membaca inputan dari sebuah tombol itu. Nah, di sini saya menuliskan dari tombol 1, kondisi status tombol 1 sampai status tombol 8. Nah, status tombol 1 itu untuk tombol 1, status tombol 2 untuk tombol 2, status tombol 3 untuk tombol 3, status tombol 4 untuk tombol 4. Nah, di sini untuk ketika saya klik kedua kalinya. Nah, sini status tombol 5 untuk tombol 1, status tombol 6 untuk tombol 2, status tombol 7 untuk tombol 3, dan status tombol 8 untuk status tombol 4. Nah, di sini kita masuk ke percabangannya. Percabangan agar ketika saya klik tombol 1, dia maka akan nyala lampu pada LED 1. Nah, di sini dia itu perintah if jika status tombol 1. Nah, karena kan awalnya status tombol 1 itu kan 0 atau tidak ditekan sementara. Nah, dia bilang jika hik itu ketika saya tekan, maka dia akan bernilai hik. Nah, ketika bernilai hik, di sini dia akan mengatakan bahwa memberikan perintah bahwa digital write. Kenapa digital write? Karena dia berada di pin sini digital write. Ketika di sini ini digital analog, di sini digital write. Nah, ketika digital write, dia mengatakan bahwa digital write LED 1 dia menyala high. Oke, nah terus di sini di dalam percabangan ini ada percabangan lagi. Dia mengatakan bahwa jika status tombol 5 sama dengan high, maka digital write LED 1 low atau dia mati. Nah, ketika saya klik tombol ini, dia akan nyala. Nah, kemudian masuk ke percabangan kedua, ketika saya klik lagi tombol ini, maka dia akan mati. Ketika saya klik lagi, maka ini akan mati. Nah, begitupun pada tombol 2 untuk lampu 2. Nah, saya status tombol 2 sama dengan hik, dengan digital white LED 2 sama dengan hik. Jika status tombol 6 sama dengan hik, maka ketika saya klik kedua kalinya, maka lampu pada LED 2 ini akan mati. Begitupun pada tombol 3 untuk lampu 3, yaitu ketika saya klik lampu 3, yang akan bernilai hik atau menyala. Nah, ketika lampu saya klik, berarti dia akan memberikan nilai 1. Nilai 1 itu berarti hik. Nah, ketika di sini digital write itu dia mengatakan bahwa LED 3 menyala high atau nyala. Nah, di sini dia bilang lagi, ketika tombol dipencet lagi atau ditekan kedua kalinya, maka pin pada LED 3 akan mati, low. Ini berarti ini akan mati. Nah, di sini ada pembeda. Di sini itu pada tombol 4. Nah, di sini tombol 4. Ketika kita klik pertama kali, maka semua lampu mulai dari lampu 1, lampu 2, lampu 3 maka akan menyala. Dan begitu pun ketika kita klik lagi, maka semua lampu 1, 2, dan 3 dia akan mati. Oke. Kita masuk ke, coba kita contohkan ya. Start translation. Oke, sudah jalan on. Kemudian kita tes. Oke, kita tes ya. Oke, saya klik, maka lampu 1 nyala. Dan ketika saya klik lagi, maka lampu akan mati. Dan ketika saya klik lampu 2, maka nyala. Saya klik dia mati. Saya klik dia mati. Kemudian nyala, mati. Lampu 3 nyala, lampu mati. Nah, di tombol 4 ini saya klik dia nyala semua. Dan ketika saya klik lagi, oke,
dan ketika saya klik dia akan mati. Dan ketika di sini saya contoh saya klik tombol 1, dia akan nyala. Nah di sini saya klik akan nyala semua. Nah di sini saya bisa juga mematikannya hanya lampu 1. Ketika saya klik maka lampu 1 akan mati, dan ketika saya tekan tombol 3 maka oke mati, maka akan mati. Oke nyala. Oke nyala. Ketika nyala mati semua. Oke, seperti itulah mungkin rangkaian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.